Oke, selama kita Zoom nanti, tolong di-mute dulu ya. Jangan ada yang mengganggu yang lainnya. Karena ini moderatorku juga nggak ada di sini, jadi cuma aku sendirian. Nah, kita mulai aja. Oke, sebelumnya selamat datang di webinar Ide Akademia ya. Ini webinar cara mendapatkan dolar dari Facebook. Mungkin di sini ada beberapa member Ide Akademia yang join ya. Kalian nggak apa-apa lah ngulang ya. Maksudnya barangkali kalian sendiri nggak paham gitu. Karena saking lamanya vakum dan lain sebagainya. It's okay gitu kalau kalian mau join untuk webinar ini. Webinar ini nanti selesai jam 5 ya. Nah, jadi kita mulai aja. Oke. Yang pertama, di Facebook itu bisa dapetin uang seberapa banyak sih, Mak? Kan gitu pertanyaannya ya. Nah, jadi di Facebook itu, ini untuk pemain lama ya, udah pasti pemain lama. Nggak mungkin pemain baru bisa dapetin sebanyak ini. Itu kecuali keajaiban ya. Ini adalah dalam satu akun pembayaran ya. Jadi pas di bulan Februari kemarin itu cair sebanyak ini. Satu, dua, tiga, empat. Gitu. Jadi totalnya ada berapa nih? Berapa nih kira-kira? Dua, Hmm. tiga, tiga ratusan lah ya, 300 jutaan. Ya bener ya? 400 ya? 400-an ya? Berapa sih? Ya 300-an lah, 300-an. Nah, jadi kalau misalnya kalian bilang Edric itu sebetulnya cuma main, enggak. Edric itu enggak main. Dia bisa jadi usaha kalian ya. Usaha ke depannya itu kalian bisa jadi usaha kalian dan jadi sumber income utama kalian gitu. Nah, ini untuk yang ini kan Februari ya. Ini juga Februari. Ini satu orang aja, jadi cair segini. Ini satu orang. Nah, ini kalau kalian tanya, Mak, kalau misalnya jadi Academy itu langsung dapat sebanyak ini. Kalau kita nggarap di Facebook itu memang langsung dapat sebanyak ini. Enggak, semua tuh dimulai dari awal, dari paling pertama. Dari minimal PO itu $100 ya. Kalau pakai PayPal $25 udah bisa cair gitu. Dan cairnya tuh langsung ke PayPal kita, nggak usah pakai sistem withdraw gitu. Jadi langsung ditransfer gitu. Jadi kalau misalnya di awal-awal nggak ada pemain baru yang langsung dapat segini, nggak mungkin, nggak pernah mungkin. Jadi kalau misalnya ada di luar sana yang bilang, oh ini baru jadi member 2 bulan udah dapat sekian, udah dapat 28 juta misal. Berarti mungkin sebelumnya dia udah pernah garap AdBrick, dia udah pernah punya kolam, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya orang yang bener-bener awam banget dari nol, kan pertanyaannya adalah, mak kalau misalnya kita dari awal, kita tuh pemula banget, itu bisa nggak sih kalau misalnya garap AdBrick kayak gini? Bisa, bisa banget. Cuman ya dari merangkak dari bawah gitu. Karena kan pasti kalau misalnya eh baru pertama kali garap kayak gini, pertama kalian harus nguasain materinya. Buat nguasain materi baru itu harus ngulang-ulang berkali-kali biar sampai kalian paham. Itu hal yang wajar. Termasuk aku pun juga sama seperti itu. Misalnya aku lagi mau belajar tentang YouTube nih, aku nggak paham istilah-istilahnya dan lain sebagainya. Aku harus ngulang-ulang gitu belajarnya. Nggak masalah, namanya juga belajar hal baru. Itu nggak ada yang salah gitu kayak gitu. Atau misalnya kita mau belajar TikTok affiliate, ada istilah inilah itulah apa segala macam sama kita juga harus ngulang-ulang juga, aku pun juga sama ngulang-ulang kayak gitu. Jadi untuk sesuatu hal yang baru memang nggak bisa instan kita belajarnya, itu hal yang wajar gitu, oke. Jadi kalau misalnya kalian ngiranya begitu join Ide Akademia langsung dapat ratusan juta, puluhan juta, atau bahkan langsung bisa PO $100 ke atas gitu ya, tergantung dari kesungguhan kalian gitu. Pertama, tergantung kalian gimana sih caranya kalian nyerap materi yang kita ajarin. Pertama kan gitu. Itu aja dulu, kan harus step by step ya. Saat pahamin dulu materinya, kuasain. Kalau udah kuasain, kalian praktek, praktek. Misalnya praktek bikin kolam dulu, terus nanti praktek bikin FP yang ori, FP orinya share ke kolam, monet, 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 viral 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 dari $100-an sampai ribuan dolar, bahkan sampai puluhan ribu dolar, kan gitu alurnya. Jadi semua itu dimulai dari yang kecil. Oke, lanjut. Ntar. Oke. Nah,
Di Facebook sendiri, ini kita tuh eh, ada dari banyak sumber rezekinya ya. Pertama, kita bisa dari FP. FP itu halaman Facebook atau Facebook Pro, Facebook kita pribadi tapi mode profesional gitu loh. Nah, Facebook. ini kita Hmm. bisa pakai ngerekam dari HP, pakai AI dan lain sebagainya. Banyaklah caranya ya. Jadi baik FP maupun Facebook Pro itu kita bisa mendapatkan uang. Nah, jenis monetasinya itu sama seperti ini juga. Baik FP maupun Facebook Pro ada bonus in stream real star subscription brand content. Nah, masing-masing ini punya kriteria sendiri dan ini semua adalah jalur undangan dari Facebook. Kalau misalnya menurut Facebook, oh ini memenuhi kriteria nih, nanti dia dapat undangan dari Facebook. Dah, masalahnya adalah Facebook itu nggak ngasih tahu eh undangan gimana sih caranya biar dapat undangan itu nggak, dia nggak ngasih tahu. Dia cuma ngasih tahu eh, teruslah ngupload konten yang original dan menarik gitu doang gitu. Jadi kemungkinan kalau misalnya kita eh, kontennya ori nggak melanggar kebijakan Facebook dan interaksinya tinggi ya bakal dapat undangan dari monetasi ini. Oke. Nah, kalau bonus itu dapat uang dari foto. Jadi kita ngupload foto, gambar ya, itu kita bisa dapat uang dari sana selama banyak yang like, banyak yang komen, banyak yang share. Artinya banyak yang interaksi di sana. In-stream ad itu kita dapat uang dari video, video panjang ya, di atas 1 menit sampai 2 jam itu in-stream. Kalau Reels itu berarti video pendek di bawah 1,5 menit. Star itu kalau misalnya ada orang yang nyawer bintang. Jadi buat mama Facebook Pro ya biasanya kan nyawer bintang ya itu kan biasanya yang di idam-idamkan para suhu-suhu Facebook Pro di luar sana ya. Kita nyawer bintang ke mereka gitu. Mereka yang kaya, kita yang boncos. Nah, subscription itu langganan. Jadi misal kalian punya konten kayak mungkin drama Korea atau drama-drama kayak gitu. Kalau buat nonton mereka harus subscribe dulu biar bisa nontonnya itu. Terus brand konten itu kayak model endorse gitu loh. Jadi kita kerjasama sama beberapa brand. Nah, brandnya itu tergantung nih. Ada brand yang bayar mahal, ada yang nggak bayar sama sekali juga ada. Jadi macam-macam lah brand konten itu. Itu jenis-jenis monetasi di Facebook ya, baik di fanspage maupun Facebook Group. Nah, ini adalah apa ya fenomena yang lagi terjadi saat ini nih. Kalau misalnya di Facebook Pro, mungkin kalian bakal melihat banyak nih emak-emak Facebook Pro atau pelaku para Facebook Pro itu pada pamer dolar gitu. Ada yang dolarnya editan, ada yang real juga gitu. Kita kayak ini beneran nggak sih dapat segini? Ini beneran nggak sih dapat segini gitu kan? Kayak nggak percaya gitu loh. Masa sih konten nggak jelas kayak gitu bisa dapat ribuan dolar dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau misalnya pelaku para adbrik ya, biasanya mereka tuh bakal pamerin invoice ya. Namanya invoice, ini invoice, ini remittance. Jadi kalau kita itu garap adbrik ya, nanti setiap tanggal 10-an, 10, 11, 12, sampai 15 lah, itu kita dapat invoice. Invoice ini isinya adalah FP monet kita yang ada dolar di sana. Nah, balik lagi, monet itu ada banyak ya. Nih tadi aku bilang, monet itu ada bonus, instrumen, dan lain sebagainya lah. Salah satu monet aja, misal katakan kita monet star. Terus habis itu ada yang nyawer 1 bintang. Berarti kan ada tuh dolarnya kan, 0,0 sekian lah, ya kan. Nah, kayak gini ini, sebentar. Dia tetap bakal masuk ke invoice. Nah, oke sih, bentar. Nah, ini walaupun dolarnya cuma 0,001, dia tetap bakal masuk ke invoice. Jadi invoice itu adalah laporan bulanan kita. Dari FPA itu dapat dolar berapa sih? Pokoknya selama ada dolarnya, meskipun 0,01 itu dapat invoice-nya. Jadi kalau di luar sana ada yang pamer, alhamdulillah invoice bulan ini misal. Atau misalnya, ya banyak lah ya cara orang buat pamerin pendapatannya gitu. Selama dia invoice, artinya ini belum tentu PO, belum tentu gajian dolarnya. Nah, yang udah pasti gajian itu yang mana? Namanya remittance. Remittance itu adalah eh,
dolar yang pasti dibayar sama Facebook ke kita. Jadi misal nih bulan ini aku dapat berapa nih? Satu, dua, tiga, empat. Misal ada empat nih. Berarti PO-nya empat kali cair gitu. Dari FP ini, FP ini, FP ini, dan FP ini. Gitu. Jadi kalau misalnya di luar sana ada yang pamer invoice, oh belum tentu cair dipamerin ya. Nggak apa-apa lah. Biar kelihatan suhu gitu ya mungkin. Jadi ini biasanya fenomena yang terjadi antara mama Facebook Pro dan para pelaku sungguh-sungguhan gitu ya. Jadi kalian jangan ngerasa kayak, wah keren banget, bla 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 bla. Ini aku buka aja di sini. Gitu. Jadi kalau remittance itu udah pasti cair. Jadi kalau minimal $100 ya, ya katakan misal minimal 100. Kalau 4 berarti kan udah 400. Nah kalau misalnya satunya ada yang 1.000, ada yang 2.000, ada yang 3.000, ada yang 5.000, ya total aja berapa. Kayak gitu. Jadi ngitungnya tuh kayak gitu. Kalau misalnya ada remittance itu udah pasti cair di bulan itu juga. Tapi kalau invoice ya 0,01 tuh bisa. Misal kalian monetin FP bintang ada 100 biji nih. Monetin FP bintang atau langganan atau apapun lah. Ada dolarnya 0,01 misal. Itu udah masuk invoice. Nah, kalian screenshot aja invoice. Terus kalian bilang, Alhamdulillah bulan ini perjuangan kita berat misal. Ya emang berat lah orang 0,01 gimana nggak berat gitu kan. Seperti itu ya. Nah, ini buat pengetahuan kalian aja ya. Nah, terus ini untuk perjuangan konten ori ya. Ini kebetulan punya aku sendiri. Kalau kalian merhatiin Facebookku, pasti kalian lihat ini. Ini aku udah share di Facebookku 7 hari yang lalu. Bulan ini ya ini ya. Karena kalau di Reels itu kadang nggak bisa ngelihat dari harian tuh nggak bisa. Ada beberapa FP yang nggak bisa ngelihat harian, ada yang bisa. Nah, yang nggak bisa ngelihat harian itu dilihatnya dari sini iklan Reels. Nah, di sini cuma ada 7 hari terakhir. Jadi kita cuma bisa ngelihat 7 hari terakhir itu berapa. Nah, kebetulan konten oriku yang konten ori bule itu 7 hari terakhir tuh $370. Kalau dibilang dikit, ya dikit gitu. Karena dibanding sama reupload, jelas lebih dikit dibanding reupload. Cuman, untuk saat ini tuh nasib reupload yang 100% reupload itu hmm, menyedihkan lah. Di sini ada nggak yang udah pernah garap reupload? Ada di sini yang udah garap reupload dan nasibnya menyedihkan? Ada? Komen dong, komen. Aku mah gimana nasib reupload gimana? Ini eh, kita sambil sharing juga ya. Maksudnya gini, aku ngasih tahu kayak gini itu kan berdasarkan data ya. Jangan sampai nanti kata siapa reuploadku juga masih bagus kok apa segala macam atau kalian sendiri yang ngerasa tuh reupload itu bener-bener kayak di ambang ujung tanduk gitu loh. Hancur dari awal tahun, tuh kan? Bener ya, aku nggak bohong ya. Belum pernah, belum pernah. Oke. Yang lain ada yang udah garap. Aku masih buta tentang ini. Oke, nggak apa-apa. Saya tapi beda platform. Oke. Tapi dolarnya menggiurkan. Menggiurkan itu kalau, nih, ini menarik sih. Di-upload itu menggiurkan kalau banyak syaratnya. Pertama, punya kolam, ya kan? Kedua, udah paham. Apa sih yang lagi rame di kolam ini? Konten kayak gimana sih yang rame di kolam ini? Gitu. Misal kalian kolamnya, anggaplah video masak ya. Video masak-masakan gitu. Kolamnya udah gede nih, punya grup, punya FP, dan lain sebagainya gitu. Terus kalian re-upload konten masakan orang lain. Kalian share lah ke kolam ini, ya kan? Tujuannya biar dapetin view. Nah, punya kolam aja itu belum tentu bisa nguasain niche yang lagi rame di kolamnya. Jadi, AdBrick itu analisanya dalam banget. Kalian nggak bisa cuma sekedar download, upload, cuan. Nggak segampang itu untuk saat ini gitu ya. Jadi untuk diupload pun kalian harus analisa lagi kolam. Nanti jangan-jangan tiba-tiba kolamnya drop. Wah, kenapa nih drop? Oh, kena spam, kena inilah, kena itu. Banyak banget yang harus dianalisa. Makanya kalau kalian tanya jawaban di YouTube, biasanya orang YouTube bakal bilang kayak gini. Kalau tahu konten yang aman itu adalah kalian coba di 2 FP.
Nah, kalian pernah nggak dengar ini? Kalian upload di FPA. Nah, ini FP kalian nih, yang monet nih, FPB. Sebelum kalian upload di FPB, kalian upload dulu nih ke FPA gitu. Biasanya suhu-suhu YouTube bilang kayak gitu ya. Kalau di FPA itu aman, berarti di FPB aman. Bukan kayak gitu caranya. Itu yang bikin kalian keblinger udah belajar, tapi niatnya mau belajar dari para mastah di YouTube, tapi salah arah gitu. Jadi di luar sana itu banyak banget yang kayak, oh, oh ini mastah nih, ini gini apa segala macam. Enggak kayak gitu caranya. Jadi di sini tuh aku bukan mastah juga ya. Maksudnya aku juga tiap hari belajar untuk algoritma Facebook juga. Karena perubahan algoritma Facebook itu sangat amat dinamis gitu. Cepat banget perubahannya. Hari ini gini, besoknya begini, besoknya gini lagi. Banyak banget perubahannya. Jadi kalau bilang aku mastah, enggak, aku enggak mastah. Cuman aku memang lebih belajar, lebih duluan belajar dari kalian gitu aja sih. Ya. Nah, aku kasih tahu nih ya untuk masalah yang ini. Kalau diupload di FPA aman, berarti di-upload di FPB aman. Enggak kayak gitu caranya. Karena faktanya, fakta realnya adalah ketika kalian upload di FPA, kok aman, di FPB kadang kena gitu. Kenapa? Karena di FPA itu enggak monet, di FPB monet. Kenapa kok bisa kayak gitu, Mak? Oke, kita bahas lebih detail lagi ya. Ntar, aku hapus dulu nih. Biar kalian tahu, nggak dibohong-bohongin sama para suhu-suhuan ya. Suhu-suhuan. Aku bukan suhu beneran juga sih. Oke, sebentar. Sebelum bahas ke situ, kita lihat dulu. Apa sih yang eh, ngaruh ke bagian reupload itu tuh bakal kena apa? Reupload itu banyak konsekuensinya ya. Sama, kalau reupload itu, kalau dikatakan bisa dapetin dolar nggak bisa, bisa banget. Bahkan yang sampai sekarang pakai reupload dan dapat ribuan dolar pun juga banyak gitu, banyak. Tapi kan ada triknya macam-macam gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian reupload, hal yang paling harus kalian sadar diri adalah kalian kena pelanggaran. Pelanggaran itu banyak macamnya. Ada yang limited original content, alias kontennya itu ke detect nggak original ya. Ada yang lebih paling bahaya itu adalah ini. Ini monetization policy violation. Bahasa Indonesia itu pelanggaran kebijakan monetasi atau orang-orang di luar sana bilangnya PKM. PKM ini kalian pernah dengar nggak? Buat kalian yang masih awam pernah dengar nggak apa sih PKM? PKM itu pelanggaran yang paling menakutkan karena kalau misalnya udah kena PKM nggak akan cair walaupun 1 M. Nyesek nyesek deh gitu. Oke, jadi ada pelanggaran yang paling menakutkan. Apakah konten ori lolos dari PKM? Enggak juga, karena PKM ini adalah pelanggaran kebijakan monetasi. Selama kalian melanggar kebijakan monetasi, maka kalian bakal kena PKM gitu. Oke, jadi kalian harus tahu juga rambu-rambunya. Gimana sih caranya biar nggak kena PKM dan lain sebagainya. Gitu. Nah, eh ini adalah konten yang baru ya, bukan konten baru apa monetasi baru namanya konten monetization atau kita bahasa Indonesia itu monetasi konten, sebutannya MK. Nah, MK ini dapat uang dari 3 macam sumber, video, reels, dan foto. 3 macam sumber. Kalau misalnya sumber pertamanya, ini kan sumber pertamanya in-stream ya, ada in-stream. In-streamnya mati nih, dismon gitu kan. Berarti nanti dia bakal gini nih. Eh, enggak ini in-streamnya nyala ya. Nih, reelsnya yang mati. Berarti nanti dia bilang gini, you cannot earn money from your reels. Kamu nggak bisa dapetin uang dari reels, tapi masih dapat uang dari video dan foto gitu. Jadi karena dia dari 3 sumber, kalau salah satu mati, dia masih dapat uang dari sumber lainnya. Itu namanya monetasi MK. Jadi banyak nih sumber monetasinya di Facebook, gak cuma satu aja. Nah, terus ini yang paling bahaya ya. Konten ori itu bisa kena pelanggaran ini. Ini adalah pelanggaran yang ngakibatin akun pembayaran kita disable alias gak akan bisa nerima pembayaran apapun dari situ. Wah, itu ngeri banget sih. Ini kalau dijelasin panjang banget. Intinya adalah ini karena biasanya itu
akun pembayaran itu kan ada nama akun pembayaran, nomor rekening, terus sama admin pembayarannya siapa. Nah, tiga data ini harus sama. Kalau nggak sama, dia minta verifikasi data. Ketika salah verifikasi data ini, berakibat akun pembayarannya kena disable. Nah, kalau satu akun pembayaran ini isinya banyak FP di dalamnya, nggak cuma disable, tapi kena entitas terhubung. Gitu. Ini pelajarannya terlalu tinggi sih, tapi aku ngasih tahu aja ke kalian. Oke, buat kalian yang udah main aja sih, ini terlalu tinggi bahasanya. Intinya, untuk soal itu harus hati-hati banget lah. Jadi buat kalian yang mau beli FP dari orang, dari beli FP Monet kan banyak tuh yang, gimana sih caranya biar kita cepet dapetin uang? Oh gampang, tinggal beli aja FP yang udah Monet, nanti kita langsung dapetin uang. Nggak gitu juga. Karena kalau misalnya akun pembayarannya itu ngasal, ngaco, nggak jelas, nanti kalian bisa kena seperti ini. Gitu. Oke? Jadi semua ada ilmunya. Dan aku nggak bisa jelasin satu persatu di sini. Ini gambaran umumnya aja. Nah, untuk konten kreator itu sebenarnya ada tiga macam ya. Pertama, aspiring creator, professional creator, dan sama yang paling tinggi tahapannya adalah content entrepreneur. Kalau misalnya yang aspiring creator itu adalah content creator yang kadang PO, kadang enggak, bulan ini semangat, 2 bulan lagi enggak, bulan ini PO 1.000, 3 bulan lagi enggak, kayak gitu yang masih ya kadang PO kadang enggak, kadang eh, apa namanya, kadang megang duit, kadang megang kepala gitu kan. Nah, kalau professional creator itu kalau dia tuh tiap bulan PO lah. Berapapun itu, entah 1.000, 2.000, 100, 200, tiap bulan pasti PO. Itu namanya profesional, karena dia udah profesional nih, udah punya banyak kolam dan lain sebagainya. FP udah jalan lah intinya, itu namanya profesional, udah di setara profesional. Nggak mungkin dalam sebulan dia nggak PO. Karena dia pasti garap nggak cuma satu FP, tapi beberapa FP. Kalau misalnya satu mati, itu masih ada. Dua mati, tiga masih ada, kayak gitu. Nah, tahapan yang paling tinggi adalah content entrepreneur. Nah, ini yang tadi aku bilang. Di awal tadi kan ada tuh yang sampai ratusan juta. Nah, dia udah jadi content entrepreneur. Kok bisa? Dia punya karyawan, dia punya right manager, dia punya banyak lah. Penghasilannya itu sebulan minimal 1 M. Yang member yang tadi itu. Tuh. Jadi kalau dibilang, nah Adbreak itu bisa nggak sih dibuat kayak usaha utama? Bisa, bisa banget. Nyatanya tadi kan bisa. Tapi pastinya butuh proses. Minimal kalian jadi profesional kreator dulu yang tiap bulan tuh pasti PO gitu. Oke, oke lanjut. Nah, nih ini kita bahas masalah apa namanya? Video ya, video yang kenapa sih kalau reupload itu kok gampang diskon, Mak? Ini adalah tampilan right manager. Right manager itu adalah hak cipta di Facebook. Copyright di Facebook namanya right manager. Oke. Nah, di dalam Red Manager ini, kalian itu bakal kelihatan nih, kalau misalnya kalian ngupload video yang udah ada hak ciptanya, ya, yang udah ada hak ciptanya, itu bakal kelihatan nih, berapa persen tingkat kecocokan data video yang kalian upload dengan video aslinya. Jadi buat kalian yang diupload plek ketiplek 100% nih kena sama yang punya konten, yang punya hak cipta, masuk nih video kalian di sini. Sampai view-nya kelihatan, followers FB kalian kelihatan. Ketika nanti diklik detail, ini kan ada klik lihat detail nih. Ini kelihatan FP kalian, dapat 16.000 view nih. FP ku diri upload orang gitu yang punya konten bilang kayak gitu. Klik detail ternyata monet, babat, jebret, habis lah FP kalian. Kenapa tadi yang istilah kalau upload di A aman, insya Allah di B aman. Sedangkan yang di A nggak monet, di B monet. Kenapa di A aman? Ya karena yang punya hak cipta tahu yang
yang di A itu nggak monet, ya udah biarin aja nggak monet, nggak dapat uang ini. Tapi begitu tahu, oh ini yang upload monet nih, enak aja dapat uang dari Facebook lu, dari videoku kan gitu. Jadi kalau misalnya di luar sana bilang eh, ngupload A monet, apa istilah yang di-upload di A aman, B pasti aman, itu adalah hoax. Nah, kalau kalian nggak percaya hoax, coba aja buktiin. Buktiin aja sendiri. Video yang sama kalian upload misalnya di 5 FP gitu. Video yang sama ya, yang view-nya kenceng banget. Nanti lihat aja mana yang kena pelanggaran pertama kali. Gitu. Oke. Hmm, banyak banget yang tanya. Oke, lanjut. Aku nggak belum baca chat inbox ya. Nah, ini adalah gambaran kayak gimana sih kita kena pelanggarannya itu kayak gimana sih. Kalau misalnya kena pelanggaran ya, itu di sini nih. Satu video, ini video yang sama ya. Yang punya Red Manager itu ada Viral Hoax, ada Jukin. Kalau kalian pemain Adbreak lama, pasti kenal banget namanya Viral Hoax sama Jukin. Biasanya mereka main video-video lucu. Buat kalian yang garap video lucu, hati-hati aja. Karena Viral Hoax itu semacam perusahaan yang beli video-video lucu gitu. Jadi, hak ciptanya kuat banget. Gitu. Sama Jukin itu juga sama. Viral Hoax sama Jukin. Ini nama-nama hak right manager ya. Nah, ini cuman bisa diakses di FP yang ada right manajernya. Jadi nggak semua FP bisa mengakses fitur ini. Gitu. Nah, kemarin itu ketika kita nggarap konten original, gimana sih caranya dikatakan original itu gimana sih, Mak? Ya, kalau misalnya kita mau nggarap original, kita kan ngedit sedemikian rupa gitu ya. Nah, caranya adalah kita pastikan konten ini benar-benar ada hak ciptanya. Terus kita edit pakai video yang kita ajarkan, pakai trik kita namanya 3 jurus sakti tembus RM gitu. Tapi bukan buat main reupload ketik gitu enggak ya. Jadi kita olah videonya, diolah videonya, ya ibaratnya kayak misal video apa ya, kayak model Tribun News kayak gitu-gitu kan sebenarnya dia video reupload ya, tapi kan dia olah kan. Nah, model-model kayak gitulah. Nah, terus kita masukin lagi ke RM apakah masih kedetek kena RM-nya gitu. Jadi ngeditnya harus kayak gitu. Jadi kalau misalnya di luar sana ada yang jual jual tools editing untuk apa namanya merubah metadata biar nggak kena hak cipta. Coba dimasukin ke RM video yang jelas-jelas ada RM-nya, diedit di toolsnya dia, terus masukin lagi ke RM. Lolos nggak hak ciptanya gitu. Ini eh, cara ngeditnya harus seperti itu. Nah, cara ngeceknya ya. Jadi ini ini oh iya sebentar. Ini ada 2 foto ya guys. Nih, jadi kalau misalnya video editannya ternyata masih conflict detected alias masih kena RM, berarti yang dikatakan orang, oh bisa menghapus metadata, metadata itu bisa menghapus kecocokan data dan lain sebagainya, berarti hoax. Gitu aja gampangnya. Jadi di luar sana kalian harus pintar-pintar juga gimana sih cara main orang itu ada ilmunya, semua itu ada ilmunya gitu, nggak asal kayak oh ditumpuk pakai video, pakai latar belakang ini atau apa kan kadang kayak gitu ya. Ditumpuk pakai latar belakang atau pakai video ori atau apa ya coba aja. Cobanya itu ngedit pakai video yang ada right manajernya, yang jelas-jelas ada hak ciptanya. Terus kalian edit seperti kata-kata sungguh di luar sana gitu ya. Masukin lagi ke right manager. Kalau misalnya masih conflict detected, berarti editannya nggak pintar. Di sini kelihatan juga untuk yang ini match-nya ya. Aduh, sebentar. Ini di sini nih match-nya.
100% loh, match. Jadi dunia re-upload itu memang ngeri ya. Ini followersnya sebanyak ini. Ada followers 113.000, view-nya 33.000. Kecocokan datanya 100% gitu. Itu yang bikin Facebook kalian tuh kena sapu massal ketika ada badai Dismon. Jadi kan harus tahu dulu nih kalau misalnya garap AdBlock itu kayak gimana, jangan mau dibohong-bohongin kayak oh kita garap ini aja nih bla 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 bla. Hmm. Bisa aja aku bilang aja, oh kita konten re-upload itu aman 100%. Caranya gini-gini yang penting punya kolam. Kata siapa? Kalau udah nyangkut tentang hak cipta, udah. Walaupun nggak ada hak ciptanya, tapi kalau yang re-upload banyak banget, kecocokan datanya sama-sama 100%, ya udah wassalam. Gitu. Ada yang bilang juga, Mak, gimana kalau misalnya aku pindah ke bahasa yang lain? Kan beda tuh bahasanya. Sama, aku udah coba. Aku rubah ke bahasa lain, itu 100% kecocokan data. Padahal udah ngerubah ke bahasa lain. Jadi untuk riset ini, itu butuh waktu. Aku udah riset ini, dan aku udah buktiin aku nggarap konten ori itu 3 bulan baru monet dan bulan ini itu masuk PO keempat, berarti udah 7 bulan bertahan gitu. Jadi selama itu aku riset, oh ternyata, dan ini juga udah aku kasih ke member, banyak member yang lolos juga, ada juga yang belum lolos karena editingnya masih mungkin begitu agak ngasal. Ada juga member yang jualan tools, waktu itu ada jualan tools tuh buat cara ngedit apa segala macem. Dia minta dimasukin ke RMA, ini editan ini masuk apa enggak. Cuman editannya aneh gitu. Lolos sih lolos, cuman editannya aneh. Aku bilang, ya namanya tools itu cuma membantu ya. Bagus atau enggaknya tools ya tergantung kita, kan gitu. Oke. Apakah semua konten ori tidak akan diskon? Jawabannya apa kira-kira? Dari penjelasan yang aku jelasin tadi, kira-kira jawabannya apa? Apakah semua konten ori tidak akan diskon? Ayo jawab di kolom komentar, guys. Diskon, diskonnya kenapa? Bisa diskon, diskonnya kenapa? Bisa diskon, bisa diskon. Ayo dijawab guys. Diskonnya kenapa? Tidak diskon. Kenapa jadi diskon sih? Aduh, aku tahu udah mau buka puasa, tapi ya briefingnya jangan jauh-jauh diskon. Ada fitur baru mak dapat duit dari story Facebook. Ya betul juga, ada juga. Belum tentu karena terkait original konten. Maksudnya gimana sih? Kan ini yang tanya kan konten ori. Konten ori itu apakah tidak akan diskon? Diskon kalau tidak mengikuti aturan Facebook. Iya, betul. Betul, betul, betul. Itu ya. Konten terlalu vulgar, Bu. Bisa, bisa. Kenapa masnya doang yang jawab ya? Ada pengalaman atau lagi curhat atau gimana, Mas? Ya, kayak gitulah ya. Yang model-model kayak gitu itu nggak bisa. Terkait video yang diupload, video yang dilarang, bisa juga. Karena banyak yang upload mah, apalagi kalau nggak daftarin hak cipta, bisa juga. Pinter sih, berarti kalian nyimak yang aku ajarin tadi. Jadi semua konten ori itu tidak akan, apakah semua konten ori tidak akan dismon? Dismon. Jawabannya karena ada mungkin dia nggak memenuhi standar yang di kebijakan Facebook itu. Misalnya Facebook ngelarang A, B, C, D. Dia ngelakuin A, B, C, D. Ya pasti dismon gitu. Gitu, oke. Terus, bentar ini jam berapa? Oke, nah ini target bule untuk konten oriku ya. Konten oriku target bule itu segini. Ini untuk bulan Februari. Ini bukan bukan punya aku. Eh, mana tadi? Mana sih? Nah, yang di atas ini yang 13.000, ini bukan punya aku ya. Ini punya member. Ini target bule, tapi bukan, aku nggak tahu ori apa enggak ya. Oh ini target bule. Nah, kira-kira tuh kalau target bule udah paham banget itu ya segini lah. Sebulan 13.000. Ini pas Januari loh.
Itu. Nah, ini kebetulan untuk yang konten oriku yang tadi aku pamerin di Facebookku ya. Ini iklan Reels. 7 hari dapat segini, itu dengan view segini. Nah, pertanyaannya adalah, ini cara baca grafiknya ya. Dalam 7 hari, ini kan grafiknya Maret ya, 7 hari. Nih, 7 hari. Dalam 7 hari, viewku itu 4,9 juta view dalam 7 hari ya. Itu pun apa namanya berkurang 69,6%. Ini dalam 1 bulan sih. Dalam 1 bulan, tapi karena 1 bulan ini masih 7 hari, view-nya itu berkurang 69,6% dari bulan sebelumnya. Berarti kira-kira bulan sebelumnya itu berapa? Berapa dong? Ada yang bisa jawab? Berarti sebelumnya itu berapa viewku, total viewku tuh berapa? Yang bisa jawab aku kasih 100.000 deh. Enggak, 50.000 aja. Yang bisa jawab aku kasih 50.000. Bulan ini viewku 4,9 karena masih 7 hari. Nah, 4,9 ini itu turun 69,6% dari bulan sebelumnya. Berarti bulan sebelumnya berapa? Simpel kan pertanyaannya. 7 juta. Kok bisa 7 juta? 69 loh, Mas. 69,6%. Turun 69,6%. Berarti sebelumnya berapa? 15 juta. 15 juta. Ntar aku lupa, Mas. Berapa ya? Jawaban lain, jawaban lain. 10 juta. 10 juta enggak dong. Kalau 10 juta enggak. Berapa ya, berapa? 16 juta, Mak. Yang betul adalah 16 juta. Ntar, ntar ini cara escape-nya gimana sih? Wait, aku share screen. Aku screenshot ya nanti, ntar. Biar gak dikira hoax nih, nanti dikira hoax lagi. Ntar aku ituin dulu. 16 juta. Tuh, 16 juta. Tadi yang pertama kali jawab 16 juta siapa ya? Ntar ya, aku screenshot dulu. Wait, 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 wait. Ntar ya, aku masukin ke sini. Jawabannya bener ya, 16 juta view bulan kemarin. Nah, ini. Oke, kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? Kelihatan, kelihatan. Ini ya jawabannya ya. Jawabannya adalah 16,3 juta view. Siapa nih yang mendekati benar nih? 16 juta, wis, Mas Miftahul Huda ya. Ada lagi nggak sih? 16, 16,28 ini yang mendekati Mas Miftahul Huda ya. 30 juta. Ngarang banget itu, Pak. Oke, Mas Miftahul Huda nanti Japri aku ya member ya ini ya. Mas Miftahul Huda member ya.
Mana Mas Miftah udah coba bersuara dong. Mas Miftah udah pakai PC nggak ada suara ya. 16,33 apaan orang udah di share screen baru jawab. Oke, Mas Miftah udah japri ya, nanti dapat 50.000 ya. Jadi gitu ya. Nah, ini pas lagi naik-naiknya ya, kalian bisa lihat di sini. Ini naik 91% dari bulan sebelumnya. Jadi Barat konten itu kayak gitu. Ini itu pertama PO 100, 300. Nah, ini 16 juta ini cuman seribuan gitu sih. Yang kemarin aku share di status Facebookku juga. Dapat cuman 1.000. Karena mungkin negaranya nyasar atau gimana ya. Aku nggak ngecek juga kemarin. Tapi ngarap bule. Gitu. Kalau 16 juta kalian garap Reels dan Indo, target Indo, mungkin nggak sampai 1.000 ya kalian dapatnya. Karena waktu itu aku pernah garap 1 juta view itu cuman $10. Kalau 16 juta view, berapa? 16 kali 10, 160. Ngenes kan? Garap lokal. Nah, kalau pertanyaannya, Mak, kalau misalnya naik reguler sama anak reguler itu diajarin bule juga nggak sih? Iya, diajarin bule juga. Cuman memang kalau VIP itu lebih mendalam lagi. Kayak misalnya cara bikin apa sih captionnya dan lain sebagainya, cara nyari idenya dan lain sebagainya itu lebih mendalam lagi untuk yang niche bulenya gitu. Tapi semuanya diajarin gitu, oke? Seperti itu, guys. Nih, nah kalau main bonus, bonus itu ada banyak macam ya. Ini bonus itu ada yang jenisnya ada roketnya, ada tulisan 100%, ada juga yang tulisannya grup. Mana grup? Ini nggak ada. Jadi bonus yang bagus itu adalah yang ada roketnya dan ada 100%-nya. Syukur-syukur ada roket, ada 100%, ada tulisan grup di sini. Beh, kenceng banget. Ini bonusku bulan lalu ya, bulan kapan ya? November. Bukan bulan lalu ya berarti. Udah lama ya. Ini adalah pencapaian terbesarku. Satu foto dapat 1.000. Satu foto dibayar 1.000. Berarti satu foto 16 juta loh. Bayangin aja. Ini garap apa? Bule pastinya. Karena saat ini aku garapnya bule semua. Seperti itu. Oke. Terus ini tadi ya. Nah, ini yang mempengaruhi untuk yang lokal sama bule. Jelas dari penontonnya. Kalau penontonnya bule semua, ya jelas semakin gede pendapatannya kan gitu. Terus dari umurnya, umur itu ngaruh banget. Yang nonton bocil sama yang nonton bapak-bapak tuh jelas beda banget pendapatannya. Kenapa? Karena bocil itu kan akunnya nggak keluar iklan. Kalaupun keluar iklan mungkin yang kayak cepit rambut kali ya ada Rp500 kayak gitu-gitu kan. Beda iklannya yang keluar di Facebook itu punya klasifikasi data ya. Jadi apakah akun kalian dikelompokin ke akun fakir miskin ya, akun miskin atau ke akun sultan? Kalian bisa lihat kok dari iklan-iklan yang tampil di Facebook kalian. Kalau iklan-iklan kayak rumah, properti, berarti akun kalian tuh dianggap akun sultan nih sama Facebook. Tapi kalau misalnya akun kalian tuh keluarnya kayak barang-barang yang kayak ya murah-murah atau apa gitu ya, sesuai lah, sesuai sama pengiklan di Facebook. Facebook itu kan nempatin iklan sesuai sama target mereka. Kalau misalnya orang iklan gede, pasti bakal diarahin ke akun-akun yang memang kelihatannya banyak duit dan lain sebagainya gitu. Akun Facebook kalian ada nggak yang iklannya munculnya tentang properti gitu? Ada nggak? Ada yang pernah ngalamin? Akun Facebook nih, keluar iklan properti atau mobil, Lamborghini kayak apa, kayak yang mahal banget lah harganya. Ada nggak? Ada. Wih, mantap. Wah, berarti sultan-sultan semua di sini ya? Belum Ada mak pernah, iklan Mak. properti. Kenapa? Kenapa, Mas? Siapa tadi yang ngomong? Ini konten bule wajib masuk grup bule juga nggak? Maksudnya masuk grup bule gimana? Kita ngajarin yang full rekom. Kemarin tuh ya, emak-emak, anak reguler.
Dia nggarap konten ori. Sebentar, aku kasih lihat ya. Aku stop share dulu sebentar. Aku kasih lihat untuk emak-emak yang nggarap konten ori ya. Sebentar. Wait. Mana ya? Oh, ini dia nih. Eh, wait. Dia itu nggarap konten ori bule, full rekom loh. Nggak pakai kolam sama sekali, nggak masuk grup-grup dan lain sebagainya. Tapi view-nya ngeri banget. Ngeri itu nggak sampai jutaan, belum sih, belum sampai jutaan. Cuman, ini nih aku kasih tahu ya. Cuman kalau dilihat dari, nih nih, nih view-nya ya. Ini kontennya bener-bener full rekom ya. Kalian lihat di sini ada 12 juta, 12 ribu view, ada 2.100, ada 2.000, ada 4.000. Kita garap upload full rekom itu aja susah gitu view-nya. Karena sekarang tuh upload memang semengenaskan itu gitu. Walaupun ada juga member VIP yang kemarin waktu praktek itu full rekom dia bisa dapet tembus 50.000 view. Bahkan kemarin terakhir itu ada yang 80.000 view dia gitu. Tapi nggak semuanya bisa secepat itu gitu. Gitu. Jadi algoritma Facebook sekarang sama dulu tuh beda banget, beda banget. Jadi kalau misalnya kalian dulu pernah garap break atau pernah dikit-dikit ngerasain uang pas zaman jaya-jaya nyari upload ya. Sekarang itu konten itu kalau nggak ori atau minimal diedit lah. Itu agak susah naiknya, guys. Itu kecuali ada juga trik-trik tertentu. Nanti kita ajarin juga kok untuk cara gimana sih kalau misalnya kita masih tetap garap upload tapi eh, bisa bertahan lama. Ada member-member di akademinya juga yang masih garap upload tapi bertahan lama. Itu ada triknya juga gitu. Cuman kalian harus pinter nganalisanya, harus kuasain analisa itu. Kalau kuasaan analisa itu, insya Allah sih aman gitu. Seperti itu. Cuman ya tetap ya, namanya reupload itu kita cuman bertahan satu. Kalau misalnya yang kreator aslinya itu belum nyadar di Facebook ada uang ya aman. Selama kreatornya itu nyadar, oh di Facebook uangnya banyak atau fans base-nya pada ngelaporin ya udah wassalam gitu. Biasanya seperti itu. Itu kesusahan di bagian reupload. Oke. Nah, terus di sini ya. Hmm, tadi udah. Oke. Apa aja sih yang bakal diajarin di akademi? Jadi kita tuh nanti bakal belajar kebijakan dan standar komunitas Facebook ya, seperti yang aku bilang tadi. Apa sih yang boleh dilakukan dan nggak boleh dilakukan? Terus habis itu kita juga belajar cara nganalisa FP. Gimana kalau misalnya FP-nya itu bule, tapi view-nya kenceng kok, dulunya kecil. Apa yang harus dianalisa? Apa sih yang harus diublek-ublek itu apanya gitu. Terus habis itu bagian optimasi FP. Misal optimasi itu gini, ada satu konten yang viral, terus gimana caranya biar nularin viralnya gitu, biar yang lain tuh viral juga. Gimana caranya biar ketika satu viral itu pintu-pintu rezeki semua tuh kebuka gitu, alias yang lain viral juga gitu. Nah, terus ada lagi gimana sih trik atasi akun PO yang disable? Ini untuk saat ini masalah dunia per PO-an itu masih agak agak serem ya. Maksudnya saat itu responnya cepet, tapi untuk saat ini algoritma Facebook tuh berubah lagi gitu. Jadi makanya aku tadi bilang, kalau kalian beli FP mau cepet dan kalian cepetnya itu beli FP monet, hati-hati di bagian masalah PO ini, ngeri gitu. Kadang kalau misalnya dia salah data, beda data, dia minta verifikasi data. Ketika kalian verifnya itu salah, disable gitu, alias nggak bisa cair selamanya. Itu susahnya di situ. Nah, terus gimana caranya untuk menghindarin intelektual? Intelektual itu kalau kena hak cipta, itu kita kasih tahu juga, oh, apa yang boleh kita lakukan dan nggak boleh kita lakukan kalau misalnya kalian masih sanggupnya upload itu kita kasih tahu caranya.
Terus habis itu trik garap bule full rekom seperti yang tadi aku kasih lihat yang mak tadi itu kan full rekom. Gimana caranya biar full rekom ketika kita nggak punya kolam, males nebeng orang, males kong kali kong sama orang dan lain sebagainya. Gimana sih biar kita bisa berdiri di kaki kita sendiri itu gimana gitu. Itu kita kasih tahu caranya. Oh ternyata kalian harus bla 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 gitu. Terus juga ternak akun Facebook itu ya, itu bisa dijual loh. Kalian jual, kalian bikin nih akun Facebook sehari satu 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 satu. Nanti ketika umurnya udah sebulan atau kalian rawat lah, misalnya dirawat itu ya kayak say hi, terus ada temennya dan lain sebagainya. Itu satu akun tuh bisa 5.000 bahkan bisa sampai 100.000 per akun Facebook. Nah, jadi kalau kalian gerak break itu nggak cuman cuan bulanan, tapi kalian bisa juga cuan harian, kalian bisa cuan mingguan gitu. Kalau break aja itu kan income bulanan ya, bulanan. Tapi kalau kalian jualan itu kalian income harian. Jadi kalau misalnya ada yang bilang percuma nggak masuk kelas mahal-mahal suruh jualan. Kenapa percuma? Kalau kita bisa dapetin dua-duanya, kenapa harus cuma satu kan gitu? Kalau misalnya kita cuma satu, kita kebutuhan banyak. Apakah orang yang bilang ngata-ngatain percuma tadi bakal ngebantu kebutuhan kita? Kan enggak. Iya kan? Jadi tutup kuping, jangan fokus ke depan. Gitu. Oke? Ini untuk ternak akun. Bahkan ternak FP pun juga ada yang beli itu. Misal FP kosongan aja, itu ada yang beli loh. Harganya 10.000 per FP. Bayangin aja kalau misalnya kalian panen, jual setiap bulan gitu. Bukan setiap bulan sih, sehari aja jual. Misal katakan jual 10 FP per hari. Oh, 10 FP per hari. Berarti 10 kali 10 berapa? Eh, 10 kali 10.000 berapa? 100.000 ya. Hitung-hitungan nih kita nih. 100.000, ya kan? Per hari. Misalnya per hari kita bisa jual 10 FP. 100.000 dikali sebulan. Kali 30 berapa nih? 3 juta ya? Bener gak sih? Bener ya? 100.000 kali 30 berapa? 2 juta. 3 juta ya? Bener 3 juta. 3 juta kalian cuman jualan akun akun FP yang kosong. Lah, kan itu udah hampir mendekati UMR ya. Nggak tahu UMR mana ya 3 juta. UMR mana yang sekarang di bawah 3 juta emang ada ya? Ada, Per- ada, Ada ya? UMR mana ya di bawah 3 ada. juta? Oh, kalau di bawah. Batang 2,5, Oh, udah kali di mana, Mas? Batang Jawa Tengah. Oh iya, Ya, ya jualan itu aja udah 3 juta nih sebulan. Padahal kalau misalnya orang tuh kalau kalian udah punya nama di Ide Academy itu kan ada FCB-nya ya. Itu banyak banget yang jual. Ada yang jual jasa hapus konten. Jadi cuan loh. Heran aku juga orang-orang Ide Academy itu kreatif-kreatif gitu. Intinya adalah malasmu adalah cuanku, udah gitu aja lah. Kamu males ya banyak orang nyuanin di situ. Males ngapus konten nih, kontennya banyak banget mau ngapus semuanya. Males jadiin jasa, males bikin FP, nggak punya waktu buat bikin FP, maunya cepetan bikin aja, jadi cuan dan lain sebagainya. Karena kenapa? Karena kita tuh komunitas itu udah gede komunitasnya, ada forum jual belinya, kita kasih tahu juga cara bikinnya, kita kasih tahu cara jualannya, kita kasih standarnya dan lain sebagainya. Bahkan saking trustnya sesama member itu kita tuh kalau jual beli nggak pakai rekber segala dan nggak khawatir. Bahkan ada juga sampai nitip akun PO loh. Ngeri banget loh sampai nitip akun PO juga lah. Tapi bener-bener di beberapa trust seller aja ya. Nitip akun PO tuh berarti pas dia beli FP Monet, data akun PO-nya tetap sama dia gitu. Nanti kalau cair dia transfer ke kita gitu. Bahkan kemarin aja ada yang salah transfer itu 12 juta. Kalau kalian perhatiin story Facebookku lah, bukan story sih ya, nggak pernah story. Status Facebookku. Ada yang salah cair 12 juta, langsung dibalikin loh. Coba kalau misalnya kalian salah transfer 12 juta ke orang pas tanggal tua. 12 juta itu kan, wah, bukan uang yang sedikit ya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Udah selesai sih. Ini bedanya kelas reguler sama VIP. Kalau reguler itu ibaratnya kita pulang kampung lewat Pantura. Kita ngeliat banyak macam nih. Ada orang jalan, ada becak, ada anak kecil lari-larian, dan lain sebagainya gitu ya.
Sedangkan kalau misalnya kita lewat tol ya udah lurus-lurus saja kanan kiri nggak perlu ada apa-apa, nggak perlu ngeliat apa-apa. Yang penting kita sampai ke tujuan. Gitu. Nah, VIP itu juga kayak gitu. Mak, tolong ajarin aku yang satsetnya aja, nggak usah yang bertele-tele. Aku pengen cepet dapat dolar aja. Ya, kalian masuk ke VIP. Kalau misalnya kalian dari reguler ke VIP bisa nggak, Mak? Bisa. Tinggal upgrade aja sisanya. Tapi kadang biasanya untuk yang upgrade itu ada diskon lagi. Jadi hitungannya sih kadang lebih murah ya. Gitu. Apalagi kalau sekarang ini early bird. Early bird terus habis itu nanti pas early bird ini kan 2,8. Kita hitung-hitungan ya. VIP itu harganya 8 juta. VIP 8 juta. Sedangkan early bird ini 2,8, ya kan? Nah, biasanya upgrade itu ada diskon kayak misalnya kadang diskon 3 juta apa jadi 3 juta aja, kadang jadi 2 juta aja. Katakan misalnya 3 juta lah. Berarti kan cuman 6,8, nggak sampai 8 juta loh. Ini murah banget gitu. Jangan dipaksakan kalau kalian belum ada rezekinya. Oke. Nah, ini bedanya reguler sama VIP. Jadi kalau reguler itu ya semuanya kayak online. Kalau VIP itu online dan free offline juga. Kalau reguler full pakai WA, kalau VIP full pakai Zoom. Nah, terus di reguler ada coaching, tapi wajib store tugas. Sedangkan di remedial ada coaching juga, tapi nggak wajib ngerjain tugasnya. Ada konsultasi, ini supportnya lebih intensif lagi. Terus kopdar. Ada kopdar domisili ini juga sama. Jadi ketika kita kopdar sama antara VIP dan reguler. Ada FJB, kalau VIP ada khusus VIP. Terus WA Auto Reply sama, Telegram sama, materi juga sama. Cuman bedanya kalau VIP itu ada khusus untuk VIP. Asistennya lebih fast respon, terus bisa collab sama aku. Coaching per orang, jadi coaching per orang itu gini, Mak, aku tolong dong, minta tolong di remote. Aku bikinin link Zoom ya, tolong di remote jeroan FP ku, aku harus gimana? Aku udah gini, bla 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 bla, aku harus kayak gimana gitu. Itu bisa untuk yang VIP. Jadi kita request buat di remote gitu. Ini ya di remote saat ada kendala seperti itu. Dan coaching per orang ini biasanya di akhir sesi itu kita coaching bener-bener di coaching kayak kita share screen, ayo Mas share screen apa yang belum bisa. Oh, ini Mak, ini gimana caranya? Oh, ini gini. Klik ini, klik ini, klik ini. Terus misalnya tanya lagi, kalau yang bagian ini gimana Mak? Oh, kalau ini bagian ini gini 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 gitu. Itu namanya coaching per orang di akhir di akhir kelas. Seperti itu. Oke, saya rasa untuk materi sore ini cukup ya. Ada yang mau ditanyakan, langsung tanya pakai ngomong aja ya. Aku nggak kebaca nih, udah banyak banget lagi. Udah ada yang mau tanyakan, silakan tanyakan. Kak, izin nanya, Kak. Iya. Oh ya 5,8 ya. Ah, bener Mas. Iya, Mak Dwi. Kak, itu kolam itu kita buat grup sendiri atau gimana ya, Kak? Karena kan ada juga suhu-suhu yang bilang gitu kan. Kolam supaya kita apa namanya? Kayak share fotonya lebih ini gitu, lebih cepat meningkat jangkauannya gitu. Kolam itu ada banyak macam ya. Di Akademia itu kolam ada 3 jenis kolam. Bisa bikin sendiri, bisa collab sama member, bisa sewa, bisa bisa beli gitu sih untuk kolam. Jadi kalau misalnya kita bikin sendiri, kita ajarin caranya. Oh, cara bikin kolam yang versi A gini, kolam yang B gini, kolam yang C gini. Karena kan ada 3 jenis kolam di Akademia. Gitu, semuanya kita ajarin. Kadang orang kayak bikin kolam itu nggak sabar gitu. Gimana ya, kalau nggak naik-naik, apa segala macam. Baru juga 2 hari, udah nggak naik-naik gitu. Hmm. Oke. Reguler sama VIP bayar sekali mentoringnya gimana seterusnya? Iya, kita semua antara reguler sama VIP itu cuman bayar sekali, supportnya selamanya. Misal nih, karena kita kan bayarnya itu kan apa bayarnya? Kita kan buka tiap bulan ya. Kita buka tiap bulan. Kenapa tiap bulan? Karena kita sadar kalau orang belajar itu nggak bisa langsung paham. Dia butuh berkali-kali. Nah, kita itu free untuk ngulang ke batch selanjutnya. Ada member nih sampai 4 kali batch itu ngulang terus sampai akhirnya dia paham, termasuk tadi yang aku bilang mak-mak bisa nggarap konten ori bule tadi itu dia ngulang sampai 4 kali dan itu semua gratis free. Jadi kalau misalnya kalian belum paham ngulang lagi ngulang lagi ngulang lagi nggak masalah, itu free gitu.
Jadi kenapa kita bukanya tiap bulan biar orang kalau misalnya mau ngulang tuh nggak nunggu lama gitu. Karena untuk nguasain suatu ilmu itu nggak mungkin dalam waktu instan itu nggak mungkin. Jadi kalau misalnya bulan ini nggak paham, bisa ngulang di bulan depan. Seperti itu. Dan masih bebas tanya-tanya kan setelah selesai kelas itu ada kelas alumni ya, ada grup WA alumni. Kita bisa saling sharing sama grup lainnya. Gitu. Ada lagi? Ada lagi, ada lagi. Nggak ada ya, nggak ada yang tanyakan lagi ya. Cukup Ada ya. Mak, ada. Ya, Ada. Mas. Ya, gimana, Mas? Halo? Mas Fatih Farijaya Prabot. Hmm. Gimana, Mas? Mau tanya apa, Mas? Kolam itu bukan komunitas ya. Kolam itu tempat dapetin view. Halo, ada yang mau tanyakan? Nggak ada ya? Oke, nggak ada yang mau. Halo, Mas Farid. Cukup Kak, makasih. Halo Mak, halo. Iya, iya, iya. Gimana, Mas? Ya, jadi misalkan kan konten kita mau share Mak kan. Jadi mau share ke grup. Apa bisa kita share barang 100 grup bisa Mak untuk sekalian? 100 grup. Sekali nge-share, Ya. Mas. Sekarang itu Facebook itu lagi membatasin aktivitas-aktivitas yang barbar kayak gitu, Mas. Nanti kena spam. Sebenarnya mau nge-share ke 100 grup bisa, tapi ada caranya. Biar nggak kena spam. Dan itu ada materinya lagi gitu. Kayak gimana caranya biar nge-share aman. Gimana caranya biar nge-share itu nggak kedetek spam dan lain sebagainya. Oh ya, nanti di akhir bulan tanggal berapa ya? Sebentar aku cek dulu. Di tanggal ini ada offline khusus buat kolam ya. Sebentar, tanggal 17 18 kalau nggak salah ya. Itu ada kelas offline untuk semua orang ya. Nggak cuman member aja, tapi cuman bahas cara bikin kolam. Dari cara setting kolamnya, kolam grup ya. Ya ada cara setting kolamnya, cara dapetin view-nya dan lain sebagainya, cara nambah membernya, caranya biar nge-share nggak kena pelanggaran dan lain sebagainya. Itu ada kelas offline-nya. Cuman memang harganya nggak semahal ketika kita nggak semahal di kelas reguler ya. Karena biayanya sekitar 1 juta aja. Kalian udah Mana dapet peng mang toolsnya, iya. dapat toolsnya juga, tools namanya Cak ada. Groupin. Kalau kalian tahu Mana Groupin kali ya. ni? Nak cak era ni kena je. Keren kena. Oh je. Tak keren. Nak cak je dah. Kan nampaknya yang mama hai bi. Mas Tak boleh Farid, ni, Mas boleh Farid, tahu. Biasa aja kat depan kan boleh. nih cara ngemitnya gimana sih Mas Faridnya nih? Halo Mas Farid, Sore, Mak. ya Mau nanya, kalau untuk ngulang lagi pelajaran caranya gimana? Apa harus daftar dulu atau ini informasinya gimana, masnya, Mak? masnya member bukan? Saya member base 42. 42. Masnya tinggal WA aku aja Mas. Oh gitu. Ya wis. Heeh, Ah, heeh. oke. Makasih, Mak. Oke, semuanya, makasih semuanya. Nanti kalau misalnya ada yang mau apa diingat-ingat early bird itu cuman sampai tanggal 9 segera amankan slotnya di affiliate kalian. Yang kalian join lewat affiliate di Telegram, silahkan join ke Telegramnya pakai kupon yang ada di Telegram. Join di WA, silahkan pakai kupon yang ada di WA atau kalian bisa pakai defaultnya pakai kupon di Akademia ya. Seperti itu. Karena link join, masnya dari mana nih? Mas Tri joinnya dari WA atau dari Telegram, Mas? Mas Tri joinnya dari WA atau dari Telegram? Karena biasanya nanti bakal diinfoin di affiliate masing-masing. Untuk rekeningnya, untuk yang BCA, atas namaku sendiri, Nur Karuniawati. Kalau selain itu, atas nama duitku ya, pakai duitku. Atau pakai apa ya?
Kalau di Telegram nanti di-share sama yang punya Telegramnya, Mas. Gitu. Oke. Nah, oh ya, ini untuk yang kesempatan untuk hands on ya. Buat yang mau hands on ngerasain gimana sih rasanya kelas reguler cuma pakai WA doang gitu ya. Itu ada kalian bisa dapetin kesempatannya dengan syarat kalian eh, bikin review, tulisan review dan tag Facebookku tentang webinar ini seperti itu. Jadi eh, gimana sih? Oh, ternyata di Ide Akademia itu materinya bla 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 gitu. Nanti kalian akan berkesempatan untuk dapetin pengalaman hands-on 1 hari belajar via WA di Ide Akademia seperti apa. Oke? Nah, nanti untuk persyaratan detailnya aku akan kirimin nanti affiliate kalian yang bakal nge-share ke grup-grup kalian ya. Kalau di Telegram ya di Telegram, di WA gitu. Oke? Oke, selamat sore semuanya, selamat ngabuburit ya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.